Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, bertemu kembali dengan Bapak pada pembelajaran tematik tema 5 muatan IPA. Mari kita semua tetap semangat belajar walaupun sampai saat ini kita masih berada di masa pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keberkahan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan awal doa tadi kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik dan benar. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, nah, untuk memperdalam pengetahuan ini, sebelum kita memasuki materi, mari kita sejenak kita lihat nilai keislaman pada pembelajaran di tema 5 muatan IPA seperti yang terdapat pada Al-Quran surah An-Anbiya atau surah ke-21 ayat 32. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedangkan mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu berupa matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Nah, menurut ahli astrofisika dari Kanada yaitu Dr. Hugh Ross, bahwa bumi kita itu dilapisi oleh sabuk Van Allen. Apa maksudnya? Bahwa di dalam lingkaran bumi kita itu terdapat partikel yang bermuatan yang tidak bisa bergerak ke sana kemari karena tertahan oleh medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi inilah yang menjaga bumi dari bahaya luar. Nah, penelitian dari Hugh Ross tersebut diperkuat oleh cendekia muslim dari Turki yaitu Harun Yahya. Harun Yahya menjelaskan bahwa sabuk Van Allen yang menyelimuti bumi memastikan bahwa makhluk hidup yang ada di dalam bumi akan terpelihara dari benda-benda yang berada di luar bumi. Nah, hal ini karena sabuk Van Allen tersebut sangat terfokus pada medan magnet yang berada di dalam bumi kita. Oke, anak-anak, itu adalah penjelasan tentang bahwa medan magnet yang ada di dalam bumi kita itu mampu melindungi bumi kita dari bahaya-bahaya luar bumi. Nah, oke anak-anak. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran, mari kita simak apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk-bentuk magnet. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat
sifat magnet. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah peserta didik dapat menjelaskan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pelajaran pada materi. Jadi materi kita hari ini adalah tentang ini. Anak-anak, mari kita memasuki materinya. Anak-anak, ada yang kenal ini? Ini adalah alat yang mungkin ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita. Kemudian bagi anak-anak putra, mungkin kamu dulu pernah main yang namanya Tamiya, ya kan? Kenapa Tamiya kok bisa bergerak? Karena di dalamnya ada magnet. Nah ini. Jadi materi kita pada tema 5 ini adalah tentang magnet. Oke, nah sekarang apa itu sih magnet gitu? Nah, magnet itu dapat diartikan suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang berbahan baja atau besi. Itu definisi arti magnet. Jadi kalau benda itu bisa menarik potongan paku mungkin, penjepit mungkin, atau penggaris stainless, maka itulah magnet. Nah, bagaimana bentuk magnet? Apakah sama bentuk magnet? Bentuk magnet itu beda-beda. Mari kita lihat bentuk magnet yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama, magnet berbentuk jarum. Nah, ini biasa dipakai di dalam kompas untuk penunjuk arah mata angin. Kemudian bentuk magnet yang kedua, ya, bentuk huruf tabung atau silinder. Nah, magnet tabung atau silinder ini biasanya dipakai pada dinamo untuk membantu menghasilkan energi listrik pada dinamo. Nah, kemudian bentuk magnet yang kedua adalah ladam. Nah, ladam ini merupakan satu-satunya bentuk magnet yang kutubnya itu memiliki gaya tarik terbesar dibandingkan bentuk magnet yang lain. Kemudian bentuk magnet yang kedua, yang berikutnya adalah magnet huruf U. Nah, kemudian yang terakhir magnet bentuk batang dan lain-lain. Nah, keanekaragaman bentuk magnet itu memiliki sifat yang sama. Jadi, baik magnet jarum, silinder, kemudian atau tabung, kemudian ladam huruf U, ataupun magnet batang, semuanya memiliki yang sifat yang sama. Mari kita lihat apa sih sifat magnet. Nah, anak-anak, magnet memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, gaya tarik magnet dapat menembus benda yang tipis. Kemudian sifat yang kedua, gaya tarik magnet terbesar itu berada pada kutub-kutub atau ujung-ujung magnet. Jadi kalau misalnya kita anggap ini sebuah magnet, bahwa setiap bagian magnet ini gaya tariknya berbeda. Jadi gaya tarik magnet seperti yang Bapak sampaikan tadi itu terletak pada kutub, artinya di ujung ini dan di ujung sini. Jadi tidak sama. Kekuatan gaya tarik magnet terbesar itu ada pada kutub atau ujung. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, nah, apabila dua kutub yang sama didekatkan, maka magnet akan saling tolak menolak. Kemudian yang berikutnya,
Apabila dua kutub magnet yang beda ketika didekatkan maka akan saling tarik menarik. Nah, kemudian sifat magnet yang berikutnya bahwa gaya tarik magnet itu dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Ya. Oke. Nah, anak-anak, itu adalah gambaran beberapa sifat yang dimiliki oleh magnet. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang Bapak sampaikan tadi, mari kita lanjutkan dengan percobaannya. Anak-anak, mari kita peragakan sifat magnet yang pertama, yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Kita lihat di atas wadah ini ada paku kecil dan ini adalah magnet. Sekarang magnet ini kita letakkan di bawah bejana. Kita tarik, nah, ternyata ikut ke kanan. Kita tarik ke kiri, ikut ke kiri. Nah, kalau Bapak gerakkan kemanapun, berarti paku yang ada di atasnya ikut bergerak. Nah, sekarang magnetnya Bapak jauhkan. Ternyata gaya tarik tidak berpengaruh terhadap paku. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita anak-anak bahwa kenapa ketika magnet ini kita dekatkan ke bejana tepat di bawahnya, ini bisa bergerak, membuat paku yang di atasnya bisa bergerak karena gaya tarik magnetnya dapat menembus benda yang tipis. Nah, ini maksud dari bahwa gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Nah, ketika magnet kita jauhkan dan kita gerakkan, ternyata paku tidak bisa terpengaruh oleh magnet. Nah, ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa gaya tarik magnet itu kalau benda itu tebal, maka tidak bisa ditembus oleh gaya tarik magnet tersebut. Nah, jadi ini adalah sifat yang pertama, yaitu gaya tarik magnet dapat menembus benda yang tipis. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mencoba betul nggak bahwa gaya tarik magnet itu berbeda-beda. Ini pegas. Pegas ini kita pakai untuk mengukur kekuatan gaya tarik magnet. Nah, sekarang kita coba di ujung magnet. Perhatikan angkanya. Nah, ini angka mulai 0,0 sampai 0,0. Nah, maksudnya apa? Pada saat nanti ini Bapak tarik, kamu akan membaca berapa angka yang ditunjukkan. Nah, masih 0,2, masih tertarik, masih belum lepas. 0,3 masih jadi Bapak ulang. Nah, ternyata pada bagian ujung 0,4 sampai 0,4 Newton baru lepas pegasnya ini. Nah, sekarang kita coba pada seperempat bagian di tengah-tengah warna merah. Nah, di tengah warna merah, nah kita lihat angkanya. Nah, 0,01 masih menempel. Nah, jadi pegas ini akan lepas dari bagian magnet yang di tengah-tengah warna merah atau seperempat bagian magnet. Ini tidak seperti yang di ujung tadi. 0,1 udah lepas. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu di tengah magnet. Pembatas antara kutub utara dan selatan, antara warna merah atau warna biru. Nah, kita lihat. Nah, hampir tidak ada gaya tariknya. Jadi hampir tidak ada gaya tariknya. Nah, ini memberikan gambaran pemahaman kepada kita bahwa memang betul kekuatan gaya tarik magnet terbesar itu ada pada daerah kutubnya, baik kutub utara maupun kutub selatan. Ketika seperempat sini sedikit sekali gayanya, bahkan ketika kita letakkan pegas di tengah-tengah antara pembatas warna merah dan warna biru atau kutub selatan utara, maka hampir tidak ada gaya tarik magnet. Nah, anak-anak, ini adalah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa gaya tarik magnet terbesar itu terletak pada kutub atau ujung-ujungnya. Nah, kemudian sifat magnet yang berikutnya adalah
Oh ya. Nah, kemudian anak-anak, sekarang kita lihat sifat magnet yang berikutnya, yaitu bahwa apabila dua magnet yang kutubnya sama didekatkan, maka dia akan saling tolak menolak. Apabila dua magnet yang kutubnya beda, kita tekan. Ini warna. Nah, sekarang kita ambil di sini. Yang kita pakai adalah warna yang sama-sama biru. Nah, berarti sama. Maka magnet akan selalu berusaha saling menjauh. Tidak mau. Tetapi ketika kutubnya beda, kita balik yang ini warna merah ke hijau. Nah, dia mendekat. Jadi mendekat ini maksudnya bahwa apabila dua kutub magnet yang beda didekatkan, maka dia akan saling tarik menarik. Oke? Tetapi ketika dua magnet yang kutubnya sama kita dekatkan, maka dia akan saling menjauh atau saling menolak. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, gini. Nah, lihat, dia nggak mau mendekat, dia saling menolak. Tapi ketika kita balik magnetnya warna merah dengan warna biru, nah, saling mendekat. Nah, ini adalah maksudnya bahwa magnet yang beda kutub bila didekatkan akan saling tarik menarik, dan apabila sama kutubnya akan saling tolak menolak. Berikutnya kita lihat pada apakah semua berikutnya. Ya. Nah, anak-anak, Bapak memiliki beberapa alat. Nah, ini ada aluminium, ini tembaga, ini besi, kemudian ini melamin, ini kayu, paku, kemudian penjepit, dan ini adalah kunci. Nah, sekarang ini penghapus. Kita cek apakah semua benda ini bisa ditarik oleh magnet gitu. Nah, untuk mengetahuinya, nah, kita ambil yang pertama adalah penjepit. Oh, bisa. Oh, berarti penjepit ini bisa ditarik oleh magnet. Oke. Ini ya. Kemudian paku. Oh, bisa. Oh, berarti paku ini bisa ditarik oleh magnet. Lalu ini kunci. Oh, bisa ya. Nah, bisa juga. Oh, berarti kunci ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, sekarang pada lempengan, ini kelempengan besi. Bisa. Nah, bisa. Nah, sekarang kita beralih kepada lempengan aluminium. Nah, bisa, tapi sangat lemah. Sangat lemah. Tapi nggak bisa diangkat karena gaya tarik yang ditimbulkan oleh magnet terhadap logam aluminium sangat lemah. Nah, sekarang lemah ini. Sekarang kita lihat ini yang tembaga. Nah, juga ada tapi lemah, tidak mampu tertarik oleh magnet karena sangat lemah gaya tariknya. Nah, sekarang kita lihat lempengan besi. Lempengan melamin. Nah, melamin hampir tidak bisa tertarik oleh magnet. Nah, ini. Kemudian yang kayu. Nah, kayu juga tidak bisa. Nah, kemudian yang stip, penghapus, tidak bisa. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ada dua benda lagi, busa ini. Kita cek busa ini bisa nggak? Ternyata busa juga nggak bisa ya. Nah, nggak bisa. Nah, sekarang Bapak punya busa satu lagi, ini sama. Ah, kok bisa Pak? Gitu. Maka yang ini nggak bisa, akan nggak bisa. Ini nggak bisa kan? Tapi ini kenapa bisa Pak? Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ini walaupun tidak bisa ditarik oleh magnet, ketika di dalam benda ini tercampur oleh benda yang bisa ditarik oleh magnet, maka ini menjadi bisa ditarik. Kita lihat, oh ternyata di dalam busa ini Bapak selipkan paku. Ini menggambarkan kepada kita bahwa gaya tarik magnet itu bisa menarik benda-benda yang berbahan atau mengandung besi dan baja. Oke? Nah, anak-anak, tadi Bapak telah memberikan beberapa gambaran dari sifat-sifat magnet. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan tentang
ferromagnetik, kemudian paramagnetik, dan diamagnetik. Nah, untuk memahami apa itu ferromagnetik, apa itu paramagnetik, dan apa itu diamagnetik, kita bisa mengingat kembali percobaan yang tadi. Ingat tadi bahwa salah satu sifat magnet adalah dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Oke ya. Nah, sekarang ini ada di tangan Bapak, ada paku. Kita dekatkan. Nah, ternyata bahwa paku ini bisa ditarik oleh magnet. Paku. Nah, sekarang Bapak peragakan lagi aluminium. Aluminium. Nah, ada gaya tariknya tapi sangat lemah, sehingga hampir nggak menempel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang melamin. Tidak ada gaya tarik apapun. Oke. Untuk apa ini? Untuk memahami apa itu ferromagnetik. Jadi kalau misalnya paku ini bisa menempel paramagnet dengan baik, maka inilah ferromagnetik. Sehingga ferromagnetik ini adalah suatu benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet atau magnetis. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aluminium. Ini menggambarkan dari paramagnetik. Bisa ditarik oleh magnet tapi sangat lemah. Bahkan hampir tidak bisa tertarik, tapi ada gaya tariknya. Sehingga paramagnetik itu adalah suatu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Jadi gaya tariknya sangat lemah sekali. Dan yang ketiga, ini adalah contoh gambaran dari melamin. Nah, melamin ini adalah contoh benda diamagnetik. Tidak ada ditarik tidak ada, bahkan tidak ada gaya tarik magnet sedikit pun. Sehingga diamagnetik itu adalah suatu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti yang tadi, ada melamin, ya kan? Ini ada kayu, ada lagi misalnya kertas dan air. Nah, anak-anak, ini adalah pengelompokan dari benda-benda berdasarkan sifat magnet, yaitu ferromagnetik, mampu ditarik kuat oleh magnet, paramagnetik, suatu benda yang ditarik sangat lemah oleh magnet, dan diamagnetik adalah suatu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Anak-anak, mari kita lanjutkan dari materi berikutnya, yaitu tentang kegunaan magnet. Magnet itu banyak memberikan manfaat bagi kita, ya kan? Contoh dalam sehari-hari, mulai dari nenek moyang dulu kita ketika melakukan perjalanan sampai sekarang, maka untuk menentukan arah mata angin, dia akan menggunakan yang namanya kompas. Di dalam kompas itu menggunakan magnet jarum, sehingga magnet itu bisa digunakan untuk menentukan arah mata angin. Tadi Bapak sampaikan di awal bahwa anak cowok, anak putra yang suka main Tamiya kan? Kenapa kok Tamiya bisa bergerak dengan kuat ketika kamu melakukan permainan? Karena di dalam Tamiya itu ada magnet. Magnet silinder pada dinamo itu ketika berputar maka akan membantu menghasilkan energi listrik. Atau misalnya dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda yang dipakai untuk penerang itu ada dinamonya,
ketika dinamo itu berputar atau diputar oleh ban, maka terhubung dengan bola lampu, maka bola lampu pada sepeda itu bisa menghasilkan energi listrik. Sehingga magnet pun memberikan manfaat, bisa membantu untuk menghasilkan energi listrik. Nah, oke. Atau dalam kehidupan kamu sehari-hari, mungkin kamu suka menempelkan mainan yang kecil-kecil di dalam pintu kulkas, ya kan? Berbagai macam hiasan itu, atau pin, atau kotak pensil, atau mungkin tas. Maka itu ada mengandung magnet supaya bisa tertutup dengan, atau mungkin sepatu kamu sekarang. Jadi dengan adanya magnet itu mampu menjepit pada benda-benda yang merekatkan benda-benda seperti hiasan kulkas, ya kan? Penutup tas, pengikat sepatu, atau bahkan penutup pada kotak pensil. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai mekanik, tukang servis radio, tip, atau jam apalagi, maka ujung obeng itu akan dilapisi magnet. Tujuannya apa? Untuk memudahkan memasang mur. Atau saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai penjahit baju, maka biasanya pada ujung gunting itu bersifat magnet. Untuk apa? Untuk mempermudah ketika mencari atau menarik jarum. Jadi magnet pun bisa bermanfaat untuk memberi kemudahan pekerjaan manusia. Anak-anak, demikian yang Bapak sampaikan. Nah, sebelum Bapak akhiri, mari kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, bentuk magnet adalah jarum, kemudian silinder, kemudian ladam, huruf U, dan magnet batang, dan lain-lain. Masih ada bentuk-bentuk yang lain. Kesimpulan yang kedua, sifat magnet adalah gaya tarik magnet dapat menembus benda tipis. Kekuatan gaya tarik magnet terbesar itu terletak pada kutub-kutub atau ujung-ujungnya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, apabila dua magnet yang kutubnya sama didekatkan akan saling tolak menolak, dan apabila dua kutub yang beda didekatkan maka akan terjadi peristiwa tarik menarik pada magnet. Kesimpulan yang berikutnya adalah gaya tarik magnet dapat menarik benda-benda dari bahan-bahan tertentu. Anak-anak, kesimpulan yang terakhir, bahwa magnet memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Yang pertama, penunjuk arah mata angin. Kemudian yang kedua, membantu menghasilkan energi listrik. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah untuk merekatkan benda-benda tertentu dalam kehidupan kita. Dan manfaat yang terakhir adalah mempermudah pekerjaan bagi saudara kita yang berprofesi sebagai penjahit atau tukang mekanik servis TV atau radio. Anak-anak, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Dan mari kita selalu berusaha untuk berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
selalu memberi kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik dan benar. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.